Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini terambil dari Hosea pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan beberapa bagian firman Tuhan dari Hosea pasal yang kelima. Dengarlah ini hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel, dan pasanglah telinga hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka, dan mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Saya akan bacakan ayat yang ke-15 bagi kita. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini adalah panggilan untuk pertobatan dan kesetiaan. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Hosea pasal yang kelima ini, di mana pasal yang kelima ini menggambarkan kondisi spiritual Israel dan Yehuda yang telah menyimpang jauh dari Allah. Melalui Nabi Hosea, Allah memberikan teguran keras dan panggilan untuk pertobatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana pesan ini menjadi relevan untuk kehidupan kita orang-orang Kristen saat ini. Tapi sudah yang pertama adalah yang bisa kita ambil pelajaran dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu keadaan Israel dan Yehuda. Kita bisa melihat di dalam Hosea pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Di dalam pasal yang kelima dimulai dengan kecaman terhadap para pemimpin dan rakyat Israel dan Yehuda. Mereka telah terjebak dalam penyembahan berhala dan meninggalkan Allah. Di dalam ayat 1 mengatakan bahwa dengarlah ini hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel, hai kaum istana, pasanglah telinga, sebab hukuman ini adalah bagimu. Tuhan menegur mereka karena telah memimpin bangsa itu ke dalam dosa. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana penghukuman yang diberikan Allah, yaitu dalam ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Allah mengumumkan bahwa hukuman akan datang karena ketidaktaatan mereka. Di dalam ayat ke-9 disebutkan bahwa Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Di antara suku-suku Israel, aku memberitahukan apa yang pasti. Allah mengingatkan mereka bahwa akibat dari dosa adalah kehancuran. Dia menggunakan metafora penyakit dan kebusukan untuk menggambarkan kondisi spiritual bangsa Israel. Kemudian kita juga bisa melihat adanya kesombongan dan penolakan untuk bertobat, yaitu di dalam ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Israel dan Yehuda mencari pertolongan dari bangsa-bangsa lain, bukannya mereka berbalik kepada Allah.
Kan kita bisa melihat di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa ketika Efraim melihat sakitnya dan Yehuda melihat lukanya, pergilah Efraim kepada Asyur dan mengutus kepada raja bangsa yang besar, tetapi ia tidak dapat menyembuhkan kamu, tidak dapat meringankan lukamu. Mereka mengandalkan kekuatan manusia daripada mencari Allah yang sejati. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini yaitu adanya panggilan untuk bertobat. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-15. Tuhan menyatakan bahwa dia akan menarik diri sampai umatnya mengakui dosa-dosa mereka dan mencari wajahnya. Di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa aku akan pergi, aku akan kembali ke tempatku sampai mereka mengakui kesalahan mereka dan mencari wajahku. Dalam kesesakan mereka akan merindukan aku. Ini adalah panggilan untuk pertobatan yang tulus dan kembali kepada Allah. Lalu apa relevansinya bagi kita orang-orang Kristen saat ini? Pesan dari Hosea pasal yang kelima, kita bisa melihat relevansinya bagi kita, yaitu kita sebagai orang-orang Kristen seringkali tergoda untuk mengandalkan diri sendiri atau orang lain dalam menghadapi permasalahan yang sedang kita alami. Bukannya berbalik kepada Allah seperti Israel dan Yehuda, kita perlu menyadari dosa-dosa kita dan mencari Allah dengan hati yang tulus, karena Allah siap untuk menerima kita kembali jika kita datang kepadanya dengan pertobatan yang sejati. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari bagian firman Tuhan ini yaitu Hosea pasal 5 ini mengingatkan kepada kita bagaimana Allah memanggil kita untuk bertobat dan kembali kepadanya dengan sepenuh hati. Janganlah kita mengandalkan kekuatan diri kita sebagai manusia, tetapi percayalah sepenuhnya kepada Allah, karena Allah adalah sumber pengampunan, pemulihan, dan kehidupan. Oleh karena itu, mari kita mencari wajahnya dan hidup dalam ketaatan kepadanya, sehingga kita dapat mengalami kasih dan berkat-Nya yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.